Dari keempat hal tadi, salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kesucian, dan menaati suami, mana yang lebih berat ibu-ibu? Menaati suami. Ini bapak-bapak dengerin nih, meskipun cuma sedikit nih. Ya, menaati suami adalah yang paling berat. Kenapa demikian? Menaati suami itu berat. Ngapain naatin suami? Suami saya nggak mau ngurusin saya, cuek sama saya, ya, jahat sama saya, suka ngomel sama saya, bentak-bentak saya. Ngapain saya berbuat baik sama suami? Orang suami saya itu orangnya kayak begitu, ya. Banyak alasan-alasan yang kita kemukakan untuk membenarkan perbuatan kita tidak perlu menaati suaminya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda diperlakukan tidak baik dengan suami, kemudian Anda marah, Anda jengkel, Anda dongkol, Anda kesel, itu manusiawi. Karena Allah membekali Anda itu perasaan dan emosi. Tapi ini ujian. Mana yang lebih Anda dahulukan? Emosi Anda, kejengkelan Anda, kemarahan Anda, kedongkolan Anda, ataukah perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menaati suami? Karena ketaatan kepada suami itu nggak ada urusannya suami baik atau tidak. Mungkin ini awalnya agak terdengar berat. Loh, kok bisa, Ustaz? Karena menaati suami itu nggak ada kaitannya. Suami Anda baik atau tidak nggak ada urusannya. Karena kita diperintahkan menaati suami selama tidak dalam kemaksiatan, selama tidak dalam perbuatan menyelisih syariat, maka wajib taat kepada suami. Karena ketika Anda menikah, suami Anda itu adalah jodoh yang sudah Allah takdirkan, dan kita bisa tahu takdir setelah itu terjadi. Berarti Anda, ya, saat itu telah ditakdirkan Allah bersama dengan sosok laki-laki yang laki-laki ini secara asal halal dengan diri Anda. Yang tadinya dia haram, laki-laki itu haram, nggak boleh melihat dan menyentuh Anda, dia sudah halal, maka kewajiban Anda adalah menaati suami Anda dan menerima dia apa adanya. Makanya saya seringkali mengatakan, menerima pasangan ketika sudah menikah apa adanya, tidak ada apanya lagi, tidak dicari ada apanya nih suami, itu sebelum menikah. Ketika udah menikah, terima dia apa adanya. Tapi Ustaz, suami saya itu kayak begini kayak begitu Ustaz. Itulah ujian dari Allah. Allah sudah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan kalian satu dengan yang lainnya itu sebagai cobaan, sebagai ujian. Atasbirun, maukah kalian bersabar? Karena setiap kali Allah menceritakan atau Allah menjelaskan tentang masalah ujian atau fitnah, itu selalu solusinya satu, bermuara kepada kesabaran. Ya. Karena di balik ujian Allah itu pasti ada kebaikan. Allah mengkaruniakan kepada Anda suami yang tidak saleh, ujian dari Allah. Dan Anda diuji bagaimana Anda menyikapi suami Anda. Anda dikaruniakan oleh Allah suami yang saleh, juga ujian bagi Anda. Apakah Anda akan tetap bersyukur kepada suami Anda ketika Anda diberikan suami yang saleh? Coba Anda perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pelajaran, ya, Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran tentang, ya, 3 macam wanita di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Yang pertama adalah siapa? Yang pertama adalah 2 wanita. Ya. 2 wanita. Ini Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, ya, ayat 10 dan ayat 11. Nah, di ayat 10 Allah memberikan permisalan bagi orang-orang kafir, 2 orang wanita. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir. Imra'atan Nuhin wa imra'atan Lutin. Yaitu 2 orang wanita, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ini perhatikan, istrinya siapa? Lut dan Nuh, 2 orang nabi yang mulia alaihi wassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini.
kedua wanita ini berada di bawah pengawasan ya dua hamba dari hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Jadi ini dua wanita ternyata berasal dari rumah dua orang hamba yang saleh. Tapi ternyata fakhanatahuma, keduanya mengkhianati suaminya. Falam ya yughniya anhuma minallahi syai'a. Dan kedua suaminya itu tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada istrinya itu. Wakila, maka dikatakan, ya udkhulan nara ma'ad dakhilin. Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak ada jaminan seorang wanita yang dibersamai dengan laki-laki saleh otomatis menjadi wanita yang salihah. Ya, kita ambil pelajaran di sini. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran tentang wanita yang lain. Wa dzaraballahu mathalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Imra'at Fir'aun. Istrinya siapa? Fir'aun alaihi la'natullah. Yang disebutkan oleh para ulama bernama Asiyah bintu Muzahim, yang termasuk ya sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Penghulunya wanita-wanita ahli surga. Karena kata Nabi SAW, ya, sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'ah. Penghulunya wanita-wanita penghuni surga ada 4. Yang pertama adalah siapa? Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Muzahim, Fatimah bintu Rasulillah, wa Khadijatu binti Khuwailid. Ya. Ini 4 wanita penghulunya ahlil jannah. Termasuk istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Ya. Jadi kita ambil pelajaran di sini ya, di mana beliau mengatakan idh qalat Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah atau istana di sisimu di dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumi zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Jadi ternyata tidak semua wanita yang bersamai laki-laki yang lalim, apalagi Fir'aun, laki-laki yang paling lalim di muka bumi ini, ternyata otomatis juga menjadi wanita-wanita yang lalim. Nah, dari sini kita belajar bahwasannya ya, Allah akan menguji Anda sesuai dengan kondisi Anda. Dan kondisi Anda berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Makanya ujian saya berbeda sama ujiannya Kang Badi. Juga berbeda dengan ujiannya yang lainnya. Juga berbeda ujian dengan masing-masing Anda. Anda satu dan yang lainnya akan berbeda-beda ujiannya. Ketika Allah memberikan ujian, Allah sudah memberikan ujian yang sesuai dengan kondisi antunna, dengan kondisi Anda. Ya. Dan ketika Allah menguji Anda, sejatinya Allah sedang mendidik Anda untuk bisa menjadi sosok yang lebih tegar dan kuat. Karena ketika Anda diuji Allah dengan suami yang begitu baiknya, begitu solehnya, begitu penyayangnya, ketika suami Anda meninggal dunia atau pergi, maka Anda akan merasakan dunia itu hancur. Karena Anda merasakan seakan-akan Anda tidak bisa hidup dengan suami Anda. Padahal sejatinya yang kita butuhkan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi ujian wanita yang diberikan suami yang baik hati, dia terlalu bergantung kepada suaminya. Di sisi lain ada wanita ternyata yang diuji Allah dengan laki-laki yang gak baik, gak tanggung jawab, tapi dia menjadi tangguh dan tegar lagi mandiri. Ketika suaminya pergi ataupun ada, maka dia tetap punya sandaran untuk meminta tolong, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wanita kedua seringkali lebih kuat dan lebih tegar daripada wanita pertama. Dan seringkali ibu-ibu sekalian, ketika Anda diuji oleh Allah, ada ibu-ibu atau para wanita suka pamer-pamer suami di media sosial, memamerkan kesolehannya, memamerkan kekayaannya, memamerkan ketampanannya. Kemudian akhirnya suaminya pun dijadikan sarana berebut oleh para wanita. Ujian enggak? Ujian.
Siapa yang salah? Yang pamer-pamer. Ya. Jadi apapun bentuk suami Anda tetap ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Apa namanya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Kami menguji kalian itu dengan apa? Kami menguji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujian kita bukan cuman keburukan tapi juga kebaikan. Itu juga ujian kita. Nah,